Ya, para abuso sebagai pengantar tentang pertemuan malam hari ini. Kesempatan berlatih menjadi petapa, menjadi samana adalah hal yang secara religius termasuk juga secara spiritual adalah sesuatu yang besar maknanya bagi hidup kita masing-masing. Tentu dengan dasar keyakinan dan pastinya tidak ada satupun ya yang menjadi bikunya ini disebabkan karena paksaan muncul dari hati, yaitu keyakinan didasari pandangan benar, didasari semangat untuk melakukan hal apa yang berarti dalam hidup. Yang mana dalam posisi sebagai upasaka pandita di masyarakat itu kita dikenal sebagai pendepan. Pendepan ya, bukan pemuka. Sebagai pendepan. Ada permasalahan apa masyarakat Buddhis, tanyanya ke Romo Pandita. Menyelesaikan permasalahan apa, ya menyerahkannya ke Romo Pandita. Termasuk kegiatan-kegiatan positif yang lain terkait dengan wihara atau kelompok umat Buddha di wilayah masing-masing, sering itu diprakarsai, diinisiasi oleh para Romo Pandita. Dan ini adalah dedikasi yang nyata selaku sosok yang ya bisa dibilang spektakuler. Sosok yang spektakuler. Oleh karena kegiatan keagamaan yang kita lakukan yang didasari oleh keyakinan dan pandangan benar dengan semangat juga, itu adalah salah satu bagian dari perbuatan sisi bajik. Sebagai paramita bisa, kalau seseorang terutama yang telah mengenal baik ajaran Buddha, Guru Agung, tentu mengarahkan diri pada pencapaian tertingginya, yaitu sebagai sama Sang Buddha di suatu kehidupan mendatang nanti. Siapa tahu di antara kita ini adalah bodhisatwa yang lahir dalam kelahiran yang kesekian. Satu ya.
kalaupun tidak sampai pada sama Sang Buddha, ya pencapaian akhir penderitaan secara benar dalam gelar atau penamaan sebutan sebagai Pacceka Buddha, sebagai Pacceka Buddha. Atau kalau tidak dalam posisi sebagai Pacceka Buddha, adalah menjadi Sawaka Buddha, yaitu sosok yang tercerah melalui mendengar ajaran sama Sang Buddha, mempraktikkan Dhamma sesuai dengan Dhamma, menuju pada penembusan atau Patiweda. Dan ketiganya ini, sama Sang Buddha, Pacceka Buddha, Sawaka Buddha, masing-masing dibutuhkan yang namanya parami atau paramita. Tahu arti ya parami, paramita? Tahu? Siapa yang tidak tahu angkat tangan? Sudah dijelaskan ya? Sudah ya? Nah, parami, paramita. Yaitu Sang Buddha Parami, Pacceka Parami, Pacceka Buddha Parami, dan Sawaka Parami, Sawaka Buddha Parami. Meskipun sebagai Sawaka Buddha juga mesti ada paramitanya yang perlu ditumbuh kembangkan. Nah, itu adalah pengumpulan kebajikan yang kalaupun bukan berupa parami, setidaknya berupa kebajikan biasa. Yang kebajikan ini ya tentu memberikan manfaat bagi pelaku, pembuat. Yang mana kebajikan itu ada banyak jenis dan ada banyak model. Ada banyak bentuk. Kebajikan yang kita lakukan ini memberi buah-buah yang tentu berbeda. Baik sebagai biku ini maupun kiprah-kiprah yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan di waktu mendatang nanti. Memberikan buah yang sangat besar. Oleh karena berkaitan dengan dua institusi lain dan punya tingkatan yang berbeda dari kebajikan lain-lain. Kalau kita berbuat baik, misalnya dengan memberi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, itu juga kebajikan, mengumpulkan kebajikan, memberikan manfaat bagi diri. Termasuk pihak yang diberi juga menjadi terlepas dari penderitaan meskipun hanya sekejap, meskipun hanya sementara. Dan mungkin kita memberinya itu pilih-pilih. Daripada memberi orang yang tidak dikenal dan kurang begitu butuh, lebih baik memberi kepada mereka yang tidak dikenal tetapi membutuhkan.
Kalau sama-sama membutuhkan, lebih baik memberi kepada mereka yang kita kenal. Kalaupun sama-sama kenal, lebih baik memberi kepada kelompok sendiri. Kalaupun sama-sama satu kelompok, memberi kepada mereka yang kenal baik, dekat, ada hubungan yang baik. Kalaupun sama-sama punya itu hubungan baik, ya masih pilih. Masih ada alur famili, alur kerabat, keluarga tidak dengan saya. Meskipun sama-sama kerabat, sama-sama keluarga, famili, pilih-pilih. Hatinya baik atau buruk gitu ya. Termasuk juga dia pernah memberi apa kepadaku enggak ya? Sehingga aku mesti memilih siapa untuk memberi. Sedangkan sebagai pandita termasuk upacarika, yang diberi itu tidak pilih-pilih. Apamanya artinya keberadaan yang tidak terukur. Tidak terukur itu artinya ya itu tadi, diukur kenal saya atau tidak, baik sama saya atau tidak, masih satu keluarga, satu keturunan dengan saya atau tidak, hatinya baik padaku atau tidak, itu terukur. Ada batasan. Kegiatan seorang Bromo Pandita itu apa namanya? Tidak ukur-ukur. Memberi tanpa memilih. Termasuk memberi kepada mereka yang mungkin punya pengharapan buruk terhadap kita yang memberi. Termasuk memberi kepada mereka yang kita mungkin kurang senang hati terhadapnya. Baik kita mengenalnya maupun kita tidak mengenalnya, kita memberi. Beberapa Romo Pandita sampai berkenan untuk masuk ke pelosok-pelosok, biaya ongkos sendiri. Kenal mereka juga tidak, famili juga bukan. Nah itu tidak pilih-pilih. Apamanya ini ukurannya jauh lebih luas, jauh lebih mengagumkan. Terlebih kiprah-kiprah yang dilakukan itu bukan semata-mata untuk kepentingan dunia sekarang, yaitu kepentingan materi, kepentingan duniawi, kepentingan untuk kebahagiaan mereka secara indrawi, mendapat kekayaan, mendapat ketenaran, mendapat pengaruh, mendapat kekuasaan, mendapat nama harum, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi juga mengarah pada manfaat di dunia lain. Kalau manfaat pada kehidupan sekarang, istilah dalam bahasa dhammanya adalah Ditta dhammikatha. Ditta dhammika dan atha. Atha artinya manfaat. Ditta dhammika artinya di saat sekarang ini. Manfaat di kehidupan lain, istilahnya adalah samparayikatha. Samparayika dan atha. Atha artinya manfaat, samparayika artinya
dunia lain. Maksud dunia lain ya alam lain. Alam selain alam sebagai manusia ini. Termasuk juga manfaat secara paramata. Parama dan atha. Atha manfaat, parama tertinggi. Apa itu? Penembusan tingkatan-tingkatan kesucian spiritualisme bagi mereka yang bersenang untuk ikut dalam kegiatan yang kita selenggarakan. Jadi apa yang diberikan itu sesuatu yang tidak terkira, tidak ternilai. Orang memberi makan ya tidak jelek. Memberi makanan. Tapi makanan itu bisa berlangsung berapa lama bagi orang itu. Kalau satu porsi untuk sehari, besoknya bagaimana? Sebaiknya memberi lagi enggak? Oh, sebaiknya iya. Berapa orang yang kira-kira perlu kita beri? Itu, oh iya, patut untuk diberi. Itu patut juga. Itu patut juga. Dihitung-hitung juga tidak sedikit. Banyak yang menunggu menerima. Harta kekayaan yang kita miliki berupa materi, kita berikan kepada mereka, jangankan dalam jumlah banyak, dalam jumlah separuh dari yang ada saja, jadi yang semestinya bisa diberikan kepada banyak, dipotong separuhnya, hanya diberikan kepada separuh itu saja, nilainya sama. Kira-kira yang separuh ini setelah menerima itu sudah merasa puas dan tidak butuh lagi, atau masih menginginkan lagi kalau ada? Bukan separuhnya, seperempatnya saja dari yang banyak itu. Nilainya sama untuk diberikan kepada banyak orang itu. Yang seperempat ini setelah menerima, merasa cukup dan tidak menginginkan lagi jika ada. Memungkinkan tidak? Memungkinkan tapi kecil. Kekenyangan melalui hujan kepingan emas tidak ada. Kalaupun dunia ini turun hujan emas, orang bisa mengambil kepingan emas itu, mendapatkan seberapa juga tidak pernah puas. Sehingga sebagai Romo Pandita, sebagai pendepan, punya kiprah bajik yang bentuknya, jenisnya, tingkatannya jauh melampaui kebajikan umumnya di masyarakat. Dengan dedikasi yang tinggi, dengan berharap mengumpulkan kebajikan, mengumpulkan paramita bagi diri. Itu sisi pertama. Sisi kedua adalah apa yang Romo Pandita lakukan, selenggarakan, itu juga bagian dari pengagungan kemuliaan Guru Agung yang menjadi junjungan jiwa kita. Punya kesempatan
melakukan hal demi mengagungkan kemuliaan guru agung, itu sesuatu yang luar biasa. Termasuk juga bisa memungkinkan didasari oleh rasa tahu budi jasa, rasa tahu terima kasih. Aku bisa mendapatkan kesejahteraan, aku bisa mendapatkan ketenteraman, aku bisa mendapatkan jalan baik, jalan benar berkat beliau sama Sang Buddha sosok itu. Sehingga adalah hal yang patut sebagai orang yang baik untuk berbalas jasa, yaitu membantu beliau mengabarkan ajaran yang beliau sampaikan kepada siapapun yang membutuhkan. Ini juga kebajikan yang luar biasa. Lebih dari itu, dengan kebajikan yang punya ciri sebagaimana disebutkan, yaitu memberi manfaat, bukan hanya tidak dami kata, samparayi kata, tetapi juga para mata untuk diri. Itu juga sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk maha karuna, sebagai bentuk pengharapan baik, cinta kasih, meta. Dan metanya, karunanya adalah apakmanya meta, apakmanya karuna. Apakmanya artinya yang tidak bisa dihitung. Dari kata apakmana, tidak, pak mana artinya yang terhitung. Kalau di Sanskertakan lidah Jawa ya, pramono. Pernah dengar ya nama orang Pramono ya? Pramono itu yang terkirakan, yang terhitung. Kalau ada A yang menyangkal, ya, apa mana, artinya yang tidak terhitung. Sebagai sena dharma. Tahu sena ya? Siapa yang tidak tahu angkat tangan? Sena. Sena. Pejuang boleh. Prajurit juga boleh. Tentara juga boleh. Sebagai sena dharma. Sebagai prajurit-prajurit dharma. Sebagai perwira-perwira dharma. Itu adalah upasaka, upasika, pandita. Dan itu adalah bagian yang sangat berarti bagi sosok yang setelah terlahir hidup bersama dengan sesama yang lain, bisa melakukan hal yang bermanfaat secara optimalnya dan secara idealnya. Mencontoh apa yang Guru Agung, junjungan hati, junjungan jiwa telah lakukan. Itu sedikit pengantar untuk memulai bincang-bincang seputar dharma dari mungkin yang telah diketahui, didengar, hal-hal yang masih mungkin belum jelas,
yang diragukan atau belum diketahui atau hal lain yang ingin diketahui, ya boleh untuk dibahas di sini dengan ya mengajukan pertanyaan. Saya persilakan.